وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas seluruh waktunya untuk bisa bersama-sama bergabung bersilaturahim pada pagi siang hari ini. Pada hari pertama ini kami akan memberi kesempatan kepada beliau yang terhormat Bapak Dr. Ridwan Haji Lutfi Hasan beserta dengan Bapak Dr. Haji Didi Ahmad Supanti MN. Kemudian siang nanti setelah pada sholat Jumat nanti kita lanjutkan berbicara tentang holdingisasi. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Haji Susresno MKes bersama dengan Dr. Haji Masudi AM MKes. Yang pertama dan yang utama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa berbagai upaya kami untuk bisa menghadirkan para narasumber dengan berbagai latar belakang. Akan tetapi upaya kami secara maksimal, akan tetapi Allah menentukan seperti inilah adanya. Oleh karenanya, yang pertama saya ucapkan terima kasih dengan begitu baiknya beliau berdua dengan kesibukannya sehingga bisa mengalokasikan waktunya meskipun kita berupaya untuk bisa menghadirkan sesuai dengan rencana kita, akan tetapi Allah menetapkan Pak Lutfi dan Pak Didi bisa hadir di tengah-tengah pada siang hari ini. Peserta pada pagi hari ini, hari pertama ini, Jumat 24 Februari 2023 adalah berjumlah 56 dari unsur organ yayasan, baik Yayasan Jamaah Haji Klaten maupun Yayasan Al-Mabrur beserta dengan pimpinan amal usaha, baik amal usaha dari Yayasan Jamaah Haji Klaten maupun Yayasan Al-Mabrur dan Klaten beserta komisaris dan amal usaha, baik Yayasan Jamaah Haji maupun Yayasan Al-Mabrur. Oleh karenanya saya selaku penyelenggara apabila di sana sini banyak kekurangan, itulah keterbatasan kami, kemampuan kami untuk bisa menghadirkan berbagai narasumber yang insya Allah besok akan kita lanjutkan dengan berbagai hal yang kita rencanakan. Mudah-mudahan dari seluruh ikhtiar ini akan bermanfaat untuk kita semuanya. Oleh karenanya saya selaku ketua panitia bersama dengan anggota mohon maaf yang besar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Haji Lutfi Hasan, Ketua Pembina Yayasan Badan Wakaf UII yang hari ini insya Allah akan memberikan experience-nya, pengalaman mengelola Yayasan Badan Wakaf UII. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Haji Didi Ahmad Supanti MM, Sekretaris Umum Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yang beliau sudah cukup lama memahami karena menjadi sekretaris itu sudah berpuluh tahun juga tentang seluk-beluk Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, yang juga insya Allah akan memberikan pengalaman mengelola Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Yang saya hormati jajaran pembina, Ketua Pembina Yayasan Jamaah Haji Yayasan Al-Mabrur, teman-teman pengawas Yayasan Jamaah Haji Yayasan Al-Mabrur, dan teman-teman pengurus semuanya, para pimpinan amal usaha, direksi rumah sakit Islam Klaten, Cawas, Boyolali, Direktur BPRS,
dan amal usaha di bawah Yayasan Jamaah Haji dan Yayasan Al-Mabrur, radio dan gedung Al-Mabrur. Hadirin hadirat yang saya hormati. Pertama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kita kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya, sehingga pada pagi yang sungguh sangat membahagiakan ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi, berkumpul dalam rangka kita ingin menambah wawasan kita, menambah pengetahuan kita dengan menggali berbagai pengalaman dan informasi dalam rangka kita melaksanakan amanah yang diberikan kepada kita semua mengelola Yayasan Jamaah Haji dan Yayasan Al-Mabrur. Mudah-mudahan acara kita hari ini dapat kita lalui dengan baik dan bisa menambah wawasan kita sehingga di dalam mengelola kedua yayasan yang kita miliki ini benar-benar sesuai dengan apa yang seharusnya kita lakukan, sesuai dengan regulasi yang ada, sesuai dengan aturan-aturan perundang-undangan. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatnya fi yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, wabil khusus kepada Pak Lutfi dan Pak Didik, perlu kami sampaikan tentang latar belakang kenapa acara ini kami selenggarakan. Pertama, kami dari Yayasan Jamaah Haji mempunyai beberapa amal usaha. 3 rumah sakit, 1 bank syariah, 1 radio, 1 gedung. Dan yang terbaru, kita mendapatkan amanat wakaf, kita akan mendirikan sebuah lembaga pendidikan, pondok pesantren. Dari berbagai amal usaha tersebut dinaungi oleh 2 yayasan, yaitu Yayasan Jamaah Haji dan Yayasan Al-Mabrur. Yayasan Jamaah Haji didirikan pada tahun 79 oleh para hujjaj, para jamaah haji yang kondur, kemudian ingin melestarikan kemakburannya dengan menyelenggarakan dakwah bilisanil hal, yaitu dengan kegiatan awalnya mendirikan rumah sakit, yang alhamdulillah dari 1 rumah sakit berkembang menjadi 2 rumah sakit, kemudian berkembang ke amal usaha yang lain, yaitu bank, radio, dan gedung pertemuan. Kemudian Yayasan Al-Mabrur berdiri pada tahun 2011 atau 2012, saya tak lupa. 2012 Yayasan Al-Mabrur didirikan dalam rangka kita mensikapi waktu itu, mensikapi undang-undang perumahsakitan yang pada saat itu kita sudah punya banyak amal usaha, tetapi dinaungi oleh Yayasan Jamaah Haji. Sementara pada waktu itu ketika kami akan memperpanjang izin rumah sakit, terkendala dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Yayasan Jamaah Haji yang pada waktu itu mencantumkan banyak kegiatan, dan di situ banyak muatan-muatan kegiatannya yang tadi sudah saya sebut, 3 rumah sakit, bank, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dari situ izin rumah sakit ini kepentok-pentok, tidak kunjung diterbitkan dan tidak kunjung diperpanjang oleh Kementerian Kesehatan dengan alasan bahwa yayasan yang menaungi rumah sakit hanya boleh mempunyai amal usaha ya rumah sakit saja, tidak boleh mempunyai amal usaha yang lain. Maka dari situlah kemudian kami berpikir, karena kita sudah kadung punya bank, kita sudah kadung punya radio, kita sudah kadung punya
gedung pertemuan, maka kita mendirikan Yayasan Al-Mabrur untuk menaungi ketiga amal usaha yang di luar rumah sakit. Maka lahirlah Yayasan Al-Mabrur. Kemudian pada perjalanannya ada pemikiran dari teman-teman, ada beberapa aspirasi dari teman-teman. Setelah berhasilnya judicial review yang dilakukan oleh Perkumpulan Muhammadiyah, yang alhamdulillah judicial review tentang yayasan yang boleh menyelenggarakan kegiatan selain rumah sakit, maka itu dihapus, maka kemudian diperbolehkan. Tapi dalam kenyataannya yang bisa melakukan itu hanya dua ormas besar, NU dan Muhammadiyah. Sementara judicial review yang sudah berhasil di Mahkamah Konstitusi tidak mengalir ke bawah dalam bentuk entah itu sosialisasi, entah itu informasi, sehingga pada diktum-diktum akreditasi rumah sakit masih mencantumkan hal semacam itu. Tetap yayasan yang menaungi rumah sakit ya ada rumah sakit saja. Kalau tidak salah begitu ya Pak Tresi. Ya. Nah, ini yang terjadi. Maka dalam perjalanannya kemudian kita ya tetap seperti itu hingga hari ini. Kemudian 1 tahun yang lalu ada pemikiran kalau dua yayasan ini kok nampaknya kok kurang efisien. Kita ingin satu yayasan dengan banyak kegiatan. Maka kemudian kami mencoba menghadirkan Pak Lutfi dan Pak Didi untuk nanti bisa menceritakan tentang pensikapan atas undang-undang tersebut terhadap berbagai amal usaha yang dimiliki oleh Yayasan Badan Wakaf UII, kemudian Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Karena kita juga nggak ingin kedepannya itu sejarahnya bengkok, Pak. Karena kalau menurut undang-undang yayasan, antara Yayasan Jamaah Haji dan Yayasan Al-Mabrur, meskipun Yayasan Al-Mabrur itu didirikan oleh orang-orang Yayasan Jamaah Haji, secara otomatis sudah tidak ada hubungan apapun antara Yayasan Jamaah Haji dan Yayasan Al-Mabrur. Nah, kita berpikir jauh ke depan agar hal-hal yang tidak kita inginkan nanti berbelok arah. Maka ada pemikiran, cobalah kita gabungkan kembali. Maka kita akan belanja informasi, shopping idea, shopping pendapat ya, terkait dengan peraturan perundang-undangan tersebut. Maka sebenarnya ada dua tema yang terkait dengan penggabungan ini. Yang pertama mestinya hari yang kita ingin kaji pertama kali di aspek teoritiknya, yuridisnya, yaitu tentang penggabungan yayasan dalam perspektif undang-undang yayasan, undang-undang perseroan terbatas, undang-undang OJK, dan undang-undang perumah sakitan. Kami hadirkan Dr. Habib Aji, ini memang pakar di bidang kenotariatan, di samping juga seorang pengacara, seorang likuidator. Kemudian yang kedua kami menghadirkan dari Biro Hukum Kementerian Kesehatan, biar pada tataran ke bawah itu nanti sampai seperti apa. Di atas mungkin undang-undangnya selesai, tapi di bawah barangkali ini ketakutan dengan aturan-aturan yang masih ada. Ini yang kita ingin konfirmasi kepada kedua beliau. Kemudian yang berikutnya, yang mestinya yang kedua itu adalah satu yayasan dengan berbagai amal usaha. Yang kita ambil filosofinya adalah kok bisa mensikapi berbagai aturan dan sampai sekarang aman-aman saja. Ini yang akan kita ambil. Kemudian berikutnya kaitannya dengan holding hasil rumah sakit. Ini memang program daripada Yayasan Jamaah Haji terkait dengan
holdingisasi rumah sakit, karena kita ini sudah punya 3 rumah sakit. Bagaimana ketiga rumah sakit ini bisa melaksanakan program-program yang secara bersama-sama, tidak berbeda antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain. Sekarang barangkali masih agak berbeda, tapi ke depan kami ingin dengan program holdingisasi, entah memaknainya seperti apa nanti Pak Masyudi dan Pak Kris kaitannya dengan holdingisasi ini, kita akan ikuti sehingga ini akan menjadi sesuatu yang akan kita jalankan bersama. Untuk itu, kami ucapkan banyak terima kasih pada Pak Lutfi dan Pak Didik yang berkesempatan hadir pada hari ini, dan marilah acara ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira ini pengantar saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semua yang hadir, sebagaimana kita maklumi bahwa kita adalah makhluk yang lemah, tidak berdaya, tidak berkuasa dan tidak bisa apa-apa kecuali kalau Allah berikan kekuatan, kemampuan dan bisa melakukan sesuatu. Karenanya mari kita memohon kekuatan itu, kemampuan itu kepada yang maha kuat, yang maha kuasa dan maha segala-galanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu ya Allah wa lakal syukru ya karim kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Lakal hamdu ya Allah wa lakas sana wa la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita anta 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. Ya Allah, segala puji bagimu, segala puji puja bagimu atas segala karunia, anugerah, rahmat dan nikmat yang telah kami terima. Kami menyadari al-haqqu dhom, al-haqqu bila nidhom yaghlibuhul batil bin nidhom, bahwa sesuatu yang hak dan benar tetapi tidak adanya keteraturan bisa didominasi dengan kebatilan yang beraturan. Ya Allah, kami yang Yayasan Al-Mabrur, baik pembina, pengurus dan pengawas serta amal usaha, berkeinginan tertib dan benar di dalam mengurus dan mengelola yayasan ini, sehingga semua kegiatan dan program yang benar-benar sesuai dengan aturan yang ada dan sukses tanpa ekses, bermanfaat, berhasil guna, bukan yang mendatangkan mudarat, fitnah, terlebih yang mengikat, yang mengakibatkan persoalan
di kemudian hari. Untuk itu kami inginkan ilmu pengetahuan yang menghantarkan kami untuk bisa melaksanakannya, program kegiatan itu secara benar. Untuk itulah kami yang hadir di ruangan ini bertemu, berkumpul, dan berdiskusi. Oleh karenanya, mohon kiranya dimudahkan dalam kami memahami, mempelajari, dan mendalami aturan-aturan yang berlaku, baik untuk saat ini maupun pada waktu-waktu yang akan datang. Ya Allah, berkatilah usaha dan upaya kami, sehingga yayasan ini dan semua amal usahanya sungguh bermanfaat bagi masyarakat dan umat, dan penuh ridho-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.